Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi di pertemuan kita ini yang kesekian kalinya untuk materi kontinuitas dan konsekuensinya. Nah, eh, kita masuk ke materi kita tentang kontinuitas dan konsekuensinya. Kalau kemarin kita itu belajar tentang limit, saya rasa teman-teman pasti sudah pernah mendengar kalau saya sempat menyinggung continue begitu ya. Nah, maksudnya continue itu nanti seperti apa? Nah, mungkin kita bisa gambarkan dengan analogi seperti ini. Sebuah mesin kopi itu bekerja secara kontinu selama 60 jam. Kebanyakan dari kita akan menganggap bahwa hal ini berarti bahwa mesin kopi tersebut itu sudah beroperasi sepanjang waktu tanpa ada jeda, tanpa ada yang berhenti, begitu ya. Nah, jadi ini nanti juga bisa kita terapkan dalam fungsi. Jadi seandainya kita punya fungsi yang kita anggap kontinu, artinya kita gambar tidak ada yang putus dari fungsi itu. Atau pensilnya atau pulpennya yang kalian gunakan untuk menggambar fungsi itu tidak pernah lepas dari kertas, selalu nemplok di kertas, begitu ya. Nah, berikut adalah definisi untuk kontinuitas suatu fungsi menggunakan analogi yang tadi. Suatu fungsi itu disebut kontinu pada X sama dengan A ketika FA itu terdefinisi, itu satu. Terdefinisi artinya ketika kamu masukkan nilai A ke dalam fungsinya, ada satu nilai tertentu yang mewakili FA itu. Nah, kemudian yang kedua, limit X mendekati A dari Fx itu ada. Jadi, kemarin sudah belajar mencari limit ya teman-teman ya. Jadi ada limit kanan, limit kiri. Limit itu ada kalau limit kanan dan limit kirinya itu sama. Begitu ya, sama nilainya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang baru bagi kita. Limit X mendekati A dari Fx itu sama dengan Fa. Nah, jika ketiga syarat ini tidak terpenuhi atau salah satu saja syarat itu tidak terpenuhi, maka fungsi itu dinyatakan tidak kontinu. Begitu ya. Misalnya, kita syarat yang pertama ini terdefinisi, tapi syarat yang kedua ini kok tidak ada limitnya, limit fx-nya tidak ada. Nah, ini nanti jadinya dia tidak kontinu. Begitu, satu saja syarat ada yang tidak terpenuhi, nanti dia jadi tidak kontinu. Nah, sebagai contoh nih, contoh kita yang pertama ya, kita diminta untuk menentukan fx sama dengan x kuadrat tambah 2x min 3 per x min 1 itu kontinu. Di mana gitu dia kontinunya? Nah, untuk kita perhatikan untuk fungsi ini, pembilangnya yang di atas ini bisa kita faktorkan ternyata ya. Jadi ini kalau kita faktorkan, jadinya x kuadrat tambah 2x min 3 kalau difaktorkan jadi x min 1 kali x plus 3 per x min 1. Begitu ya. Nah, ini jika x-nya tidak sama dengan 1, berarti ini bisa habis dibagi. Tapi ketika x-nya sama dengan 1, ini nanti malah jadi tidak terdefinisi dikali x plus 3. Begitu ya. Sehingga kalau kita mau menyederhanakan jadi cuma x plus 3, harus ada keterangan x ini tidak boleh sama dengan 1. Begini. Nah, kalau teman-teman lihat fungsinya, ini ternyata adalah fungsi garis lurus. Tapi dengan catatan, x-nya tidak sama dengan 1, atau ketika x sama dengan 1, grafiknya terputus. Jadi mungkin seperti ini teman-teman bentuknya. Kalau garis lurus itu agak gampang ya kita membuat grafiknya ya. Nah, ini nilai Y, ini X. Nah, kemudian kita tinggal masukkan untuk X sama dengan 0, Y-nya sudah sama dengan 3. Anggaplah di sini 3. Untuk X sama dengan 1,
Y-nya sama dengan 4. Nah, kita ambil nilainya di sini. Tapi karena ini tadi berasal dari, nah gini ya garisnya, bentuk grafiknya. Karena tadi ini berasal dari fungsi yang ini, fungsi fx, maka nanti di x sama dengan 1 di sini ini dibolongi, jadi tidak terdefinisi. Begitu. Nah, jadi nanti f itu kita bisa katakan dia discontinue pada titik x sama dengan 1, tetapi continue pada titik lainnya. Jadi kamu boleh masukkan titik berapapun, 100, 200, 1000, min 100, min 200, min 1000, boleh kamu masukkan, nanti dia akan tetap continue, kecuali di x sama dengan 1, karena kita berangkat dari fungsi ini, kemudian kita menyederhanakan ke dalam bentuk fungsi ini, gitu ya, ke dalam bentuk fungsi ini. Tapi ini ketika kita masukkan x sama dengan 1, ini kan 1 min 1 kali x plus 3 per 1 min 1 sama dengan 0 per 0 kali x tambah 3. Bentuk ini kan tidak terdefinisi ya teman-teman ya, gitu. Nah, ini bisa kita coret tadi dengan syarat x tidak sama dengan 1. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian sekarang kita punya contoh yang kedua. Tadi kita kan melihat, tapi Bu, kalau di sini bentuknya, kalau bentuknya sudah seperti ini, bentuknya sudah x plus 3, ini kan bisa continue, Bu. Buktinya tadi kita bisa mencari nilai untuk 1 itu sama dengan 4. Untuk x sama dengan 1 nilainya y-nya sama dengan 4. Ya, ini oleh sebab itu gimana caranya kita mau membuat yang ini, yang kosong ini kosong karena fungsinya dalam bentuk seperti ini. Nah, kita mau membuat yang kosong ini jadi ada isinya gitu. Nah, ini kita akan coba lihat di contoh yang nomor 2. Buat fungsi pada contoh 1 kontinu di mana saja dengan mendefinisikan kembali pada suatu titik tertentu, gitu ya. Nah, pada contoh yang sebelumnya, kita sudah melihat bahwa fungsi discontinue pada x sama dengan 1. Karena titik tersebut membuat fungsi fx tadi itu tidak terdefinisi. Fungsi yang dimaksud di sini fungsi fx ya teman-teman ya. Supaya tidak bingung. Fx pada contoh 1. Nah, misalkan nih kita buat definisi sebagai berikut. Nah, gx anggaplah yang atas ini ya sama. Jadi ini sama dengan fungsi fx jika x sama dengan 1. Kemudian nilainya a, suatu bilangan real a, jika x sama dengan 1 gitu. Untuk sembarang bilangan real a. Kita perhatikan bahwa gx itu didefinisikan untuk semua x dan sama dengan fx untuk semua x yang tidak sama dengan 1. Ya, karena tadi gx bentuknya itu sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 3 per x min 1. Jika tadi x tidak sama dengan 1. Begini ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, ada suara ya. Nah, kemudian ini kan sama dengan fungsi yang awal tadi ya, sama dengan fx jadinya. Ini yang pertama. Nah, kemudian karena tadi kalau tidak sama dengan 1, dia nilainya sama dengan dia sama fx, maka coba kita cari, karena tadi di 1 dia tidak terdefinisi ya. Kita cari limitnya, nilai limit gx. Nah, ini nanti sama dengan nilai limit fx. Nah, gini. Sama dengan nilai limit fx. Nah, kemudian ini kebetulan bisa kita cari nilai limitnya menggunakan pemfaktoran. Sama seperti tadi.
Jadi, tadi kita punya bentuk pemfaktoran di contoh 1 itu X min 1 kali X plus 3. Ini ya. Sehingga nanti kalau kita faktorkan, ini jadinya, sebelum kita masuk ke sini ya, limit ini jadi X min 1 sama X plus 3 per X min 1. Nah, tadi kita ingat kembali kalau syarat dari Gx yang sama dengan Fx ini adalah X tidak sama dengan 1, ya toh? Sehingga ini aman kalau misalnya teman-teman mau mencoret. Jadi, nanti limitnya tinggal limit X mendekati 1 dikali X dari X tambah 3 itu sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Begitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita mau lihat nih, tadi kan ini yang pertama, baru di sini ya, baru yang pertama ini kita dapat limitnya. Nah, kemudian kok kita cari limitnya toh Bu? Bukannya kita mau mencari gimana caranya supaya dia itu continue. Nah iya, dari limit tersebut sekarang kita sudah punya gambaran gitu. Misalkan A-nya, ini tadi kita ambil limitnya ini, A sama dengan 4. Maka, limit dari X mendekati 1 Gx itu sama dengan 4. Untuk A-nya ya, A itu adalah sebuah konstanta. Konstanta kalau kita cari limitnya, ya hasilnya ya konstanta itu sendiri ya. Ingat ya, kalau misalnya kita punya limit dari X mendekati I lah misalnya, dari suatu konstanta, maka hasilnya itu konstanta itu sendiri. Gitu. Mau untuk nilai G berapapun, G misalnya G1, bisa jadi G2, G3, mau berapapun nilai X yang kita masukkan, nanti hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Nah, ini juga berlaku di sini. Nah, maka X mendekati 1 dari Gx itu sama dengan 4. Sama dengan G1. Bisa kita nyatakan sebagai G1. Karena mau berapapun nilai X-nya, nanti tetap hasilnya 4 itu. Gitu ya, sehingga G juga continue pada X sama dengan 1. Dengan tadi berarti G X sama dengan X kuadrat tambah 2X min 3 per X min 1. Ini untuk X yang tidak sama dengan 1. Kemudian A-nya tadi kita ganti dengan 4 ya. Kita ganti dengan 4 untuk X sama dengan 1. Sehingga nanti di titik yang bolong tadi itu terisi teman-teman. Gitu ya. Jadi dia terisi sehingga kurvanya jadi continue di mana saja. Begitu ya. Oke, saya rasa seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa membawa teman-teman untuk lebih memahami gambaran dasarnya tentang kontinuitas. Besok kita akan lanjutkan lagi ya. Terima kasih.